Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Agus. Untuk pelajaran hari ini adalah pelajaran yang kelima tentang Musa. Marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Kita awali pertemuan ini dengan berdoa. Mari kita membuat tanda kemenangan Tuhan dan membuat sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Musa. Dia adalah orang baik yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika percaya kepadamu, segala sesuatu dapat dilengkapi dan dapat dilaksanakan. Bantulah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau adalah yang setia pada janjimu sampai akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, kita akan bicara tentang Musa. Orang yang percaya mengetahui hal itu sehingga selalu berpegang pada Allah. Orang yang percaya dan mengetahui hal itu sehingga selalu berpegang pada Allah. Yusuf menjadi pejabat di Mesir pada waktu itu. Kemudian ia memboyong ayah dan saudara-saudaranya ke Mesir. Memboyong ayah dan saudara-saudaranya ke Mesir. Itu. Kemudian sebagai pendatang mereka diperlakukan kurang baik oleh bangsa Mesir. Banyak peringatan terhadap Musa. Mereka ditindas, harus menjalani kerja paksa dan dibatasi gerak-geriknya. Dia harus melakukan sesuatu yang penting, melakukan kerja paksa, dan semua gerak-geriknya diawasi. Kemudian Tuhan Allah melihat penderitaan mereka dan melihat doa-doa mereka. Maka diutuslah salah seorang pangeran dari Mesir, yaitu Musa, untuk menjadi pembebas, untuk membebaskan mereka. Ini Musa tidak pandai berbicara. Tuhan Allah akan memberi seorang teman untuk dapat menyambung pembicaraannya, yaitu namanya Harun. Harun itu adalah kakak dari Musa. Harun adalah kakak dari Musa. Secara logika tidak mungkin Musa dan Harun berjuang untuk membebaskan bangsa Israel melawan Firaun yang memiliki puluhan ribu bala tentara. Secara logikanya begitu, karena hanya apa artinya Musa, dan dia hanya orang kecil, dia adalah orang yang tidak berdaya, kemudian untuk melawan Raja Firaun. Tidak mungkin, karena Raja Firaun memiliki beberapa ribu bala tentara dan untuk pasukan-pasukan, penjaga-penjaga, dan seterusnya. Sekali lagi, ada keyakinan yang mendorong dan menungkan mereka, yaitu keyakinan bahwa orang lemah dan akan dibela dan dibantu, dan bahwa Allah akan selalu menyertainya. Allah
akan menyertai terhadap Musa dan Harun. Musa dan Harun akan disertai setiap saat, ya, dalam usahanya. Allah selalu memperhatikan umatnya yang berbahaya, umatnya yang berharap, ya, terhadap Tuhan, ya, supaya mereka akan selalu diselamatkannya. Saat kita tidak berdaya, maka Tuhan Allah juga mengirim Sang Penolong bagi kita, itu umatnya. Penolong bagi kita adalah, ya, kita semua atau orang lain, ya, ini. Namun hanya jika kita percaya dan terus berharap, penolong itu akan datang. Ya, kita percaya kepada Tuhan, maka Sang Penolong itu akan datang, akan menyertai terhadap kita semua. Ya, ini. Dan seringkali Tuhan Allah menolong kita dengan cara yang tidak kita duga. Dengan cara apa? Dengan bagaimana kita tidak tahu semuanya. Ya, kita tidak tahu semuanya dengan cara yang bagaimana Tuhan menolong terhadap kita. Kemudian kita juga merasa takut kepada bapak atau ibu guru karena tidak yakin bahwa bapak ibu guru adalah orang yang baik, sayang kepada kita. Kita sering takut, padahal bapak ibu guru itu sama dengan orang tua kita di rumah, ya, sama dengan orang tua kita di rumah, hanya peranannya yang berbeda. Kalau bapak ibu kita di rumah, ya, yang memberikan segalanya untuk kita, bapak ibu guru di sekolah, peranannya adalah untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Lalu kita mengira bapak dan ibu guru adalah, ya, semacam tukang menghukum, selalu menghukum terhadap kita. Nah, tidak, ya, bapak ibu guru selalu menanamkan ilmu kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, kepada kita semua, ya. Kita semua menerima ilmu dari bapak dan ibu guru. Kalau kita merasa berbuat benar, tentu tidak akan mendapatkan hukuman. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak benar, kita akan mendapat hukuman, dan hukuman itu pun merupakan suatu pelajaran supaya tidak terulang kembali. Bangsa Israel pada waktu itu diperbudak oleh bangsa Mesir, ya, oleh bangsa Mesir. Diperbudak itu dipaksa untuk bekerja rodi, bekerja keras, ya, untuk menyelesaikan sesuatu. Raja Mesir yang memerintah supaya anak-anak bangsa Israel yang baru lahir harus dibuang ke Sungai Nil. Nah, Raja Mesir yang memerintahkan supaya orang Israel yang baru dilahirkan supaya dicari lalu dibuang ke Sungai Nil, ya, lalu dibuang ke Sungai Nil. Nah, itu adalah suatu perintah dari raja. Orang yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir adalah Musa. Musa adalah orang yang disuruh untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, ini bukan persoalan yang mudah. Ini bukan persoalan yang begitu saja, tapi, ya, memerlukan perjuangan yang luar biasa.
Kemudian Tuhan menurunkan 10 macam tulah bagi bangsa Mesir. 10 macam tulah yang dialami oleh bangsa Mesir. Itu adalah yang pertama, air menjadi darah. Air menjadi darah. Di mana-mana di negeri sana, semua genangan air itu adalah genangan darah. Itu hukuman yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana-mana ada kata loncat-loncat kemana-mana, di rumah di mana penuh dengan kata. Maksudnya adalah supaya orang-orang pada waktu itu merasa geli, merasa tidak nyaman, merasa keki dan seterusnya. Ya, itu. Kemudian apalagi nyamuk, ya, di kamar kita ada 3-4 nyamuk aja kita sudah ribut, apalagi banyak nyamuk, ya, maka tentu kita akan merasa kesal. Kemudian lalat pikat, ya, lalat pikat. Kemudian penyakit sampar pada ternak. Kemudian 6 barah, yang 7 hujan es. Hujan es, di mana-mana terjadi hujan es, ya. Kemudian 8 belalang. Belalang banyak sekali di mana-mana, ya. Belalang. Belalang, ya. Bentar. Bentar, ya, belalang. Ya. Kemudian terus habis belalang tadi apa? Habis belalang belalang kegelapan. Nah, ini nomor 8, ini nomor 9 itu kegelapan. Ya, bukan belalang, kegelapan. Terus anak sulung mati. Ya, kegelapan nomor 9. Terus anak sulung mati. Dalam pembahasan bangsa Israel dari tanah Mesir, Musa dibantu oleh kakaknya bernama Harun. Ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan menyeberang Laut Merah atau Laut Tebrau. Ya, Laut Merah atau Laut Tebrau yang diseberangi oleh Musa. Kemudian Paskah Yahudi adalah pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu adalah Paskah Yahudi. Ya, ini Paskah Yahudi adalah pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan ikut berperan dalam pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Maksudnya karena tanpa bantuan Tuhan manusia tidak bisa berbuat sesuatu. Ya, kita meyakini kuasa Tuhan, ya, bahwa kuasa Tuhan dapat membantu kita dalam segala perkara. Dalam segala hal Tuhan bisa membantu terhadap kita semua. Kemudian Tuhan juga menyayangi terhadap orang yang menderita. Nah, sedangkan yang jahat akan binasa karena kejahatannya sendiri. Yang melindungi orang yang menderita. Orang yang menderita akan disembuhkan dari segala penderitaannya. Ya, orang jahat akan binasa. Binasa itu mati, ya, karena kejahatan mereka. Jadi kita harus berbuat yang baik, ya, yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Untuk menyelamatkan Musa, maka dihanyutkan ke Sungai Nil. Tadi sudah, ya.
untuk menyelamatkan bayi Musa ketika Musa masih bayi itu dihanyutkan ke sungai Nil. Nah, itu. Kemudian pada waktu Musa sudah besar, lalu Musa menikah dengan seorang perempuan bernama Rehuela Sipora. Siapa? Rehuela Sipora. Rehuela Sipora itu adalah istri dari Musa. Istri dari Musa, Rehuela Sipora. Orang-orang atau saudara-saudara Musa ada dua, yaitu Miriam dan Harun. Miriam dan Harun itu adalah saudara-saudari dari Musa. Nanti kalau ada pertanyaan, saudara Musa ada dua, yaitu Miriam dan Harun. Musa artinya diangkat dari air. Diangkat dari air, diselamatkan dari air. Itu namanya Musa. Ya, nanti kalau ada pertanyaan apa artinya Musa? Diangkat dari air. Orang tua Musa bernama Amram dan Yokebed. Bapaknya namanya Amram, ibunya namanya Yokebed. Ya, itu. Amram dan Yokebed. Musa adalah orang yang diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Orang yang dipercaya, ya, orang yang menjadi utusan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir adalah Musa, yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, Musa adalah menjadi orang kepercayaan dari Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Musa berani melakukannya karena percaya bahwa Allah membantu dan melindunginya. Percaya bahwa Tuhan akan selalu membantu dan melindungi terhadap usaha pekerjaan dari Musa. Nih. Kemudian Allah menjaga dan melindungi kita dengan meninggalkan umatnya yang percaya. Ya, ini menjaga dan melindungi kita. Allah itu setia dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang percaya. Setia setiap saat melindungi kita, memberkati kita. Ya, itu. Raja Mesir memerintah supaya anak-anak bangsa Israel yang baru dilahirkan harus dibuang ke sungai Nil. Pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir merupakan atau menjadi, ya, yang dilakukan oleh kakaknya yang bernama Harun. Ya, itu kakaknya Musa bernama Harun. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, siapa nama kakak Musa? Harun. Musa menerima 10 perintah Allah. Musa menerima 10 perintah Allah itu adalah ketika mereka berada di Gunung Sinai. Ya, mereka menerima 10 perintah Allah ketika berada di Gunung Sinai. Bunyi 10 perintah Allah antara lain: jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja melebihi dari segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, sembarangan. Ya, tuh. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Sucikanlah hari Tuhan, kuduskan itu. Yang keempat, hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Kita harus menghormati terhadap kedua orang tua kita, karena orang tua kita yang menjalin
yang menjamu dalam hidup kita. Kemudian juga jangan membunuh. Kita tidak boleh membunuh terhadap manusia, terhadap semua ciptaan Tuhan, ya, kecuali binatang. Kalau manusia maksudnya adalah tidak boleh membunuh terhadap manusia. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Dusta itu bohong. Kita tidak boleh bohong. Katakan yang sebenarnya, ya. Apa yang benar, katakan benar. Apa yang salah, katakan salah. Kemudian jangan mengingini istri sesamamu. Ya, kita tidak boleh mengingini istri daripada orang lain. Ya. Kemudian yang ke-10 tadi adalah ya jangan apa tadi? Jangan apa lagi? Tadi? Ya, itu apa lagi tadi? Ya. Kemudian saudara-saudara, kita lihat lagi. Ya. Kita lihat lagi, jangan ingin milih sama manusia secara tidak adil. Jangan ingin milih sesama manusia secara tidak adil. Itu adalah bunyi 10 perintah Allah, ya, yang harus kita perhatikan bersama-sama, yang harus kita telaah bersama-sama, ya, itu. Anak-anak sekalian dan saudara sekalian yang terkasih, pelajaran hari ini ya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, ya. Nanti kita lanjutkan lagi dalam pelajaran yang berbeda, ya. Besok hari apa ya? Hari Rabu ya. Kita lanjutkan lagi pelajaran. Baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berterima kasih kepadamu karena boleh mengenal Musa, pejuang yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bantulah kami semua agar makin percaya kepadamu, sehingga kami pun berani memperjuangkan apapun sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Anak-anak sekalian terkasih, pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan lagi dengan materi yang berbeda. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.